Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa, lagi maha penyayang. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan mereka yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua, baik kepada yang membaca maupun bagi yang khusyuk mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Nela Luki dengan tema tambah tahun, tambah iman, dan amal soleh. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Untuk sesi tanya jawab, bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan menyampaikan pada media chat di aplikasi Zoom masing-masing setelah Ustazah selesai menyampaikan tausiahnya. Sebelum kita mendengarkan tausiah agama ini, terlebih dahulu marilah kita saksikan bersama sedikit profil dari narasumber kita pada hari ini. Oh, silakan Ustazah ambil posisi. Mari ya Bu, izin ya Bu. Oh ya boleh. Alhamdulillah Ustazah sudah berada di tengah-tengah kita. Maka tidak berlama-lama Ustazah, kita langsung persilakan kepada Ustazah Dr. Nela Luki untuk memulai tausiahnya. Terima kasih. Izin ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati para istri komisaris KKB BNI, yang saya hormati Wakil Ketua KKB BNI yang tengah berhadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati ibu-ibu semuanya, para majelis yang online dan offline. Yang saya dengar ini adalah seluruh Indonesia di online, bahkan ke luar negeri juga melalui Zoom ini. Ini pertama kali saya ceramah nengok muka saya sendiri di depan sana. Dan yang saya hargai ibu-ibu semuanya yang hadir dalam majelis ini, ibu-ibu yang ada di Zoom online, dan kita semua, kita berdoa kepada Allah, semoga hadirnya kita dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tambah tahun, tambah iman, tambah amal soleh. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai saja. Daripada nanti lama pula mulainya, panjang betul kajiannya, apa ceramah ustazah tadi enggak jelas, yang penting hijau jilbabnya. Gitu pula nanti kan. Jadi kita belajar aja sedikit. Apa yang saya sampaikan ini silahkan dibungkus, dibawa pulang, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tambah tahun adalah bicara soal hijrah. Bahwa hijrah adalah berputar, bertolak dari satu titik kepada titik lain di masa depan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setiap orang ingin hidup lebih baik. Maka orang yang paling baik adalah orang yang masa depannya jauh lebih baik dibanding masa lalunya. Sampai di situ sepakat ya? Nah, sekarang ada quote on quote, tema kita adalah tambah iman, tambah amal soleh. Saya mau sampaikan bahwa untuk menjadi orang beriman itu harus ada ilmu. Berapa banyak kita pengen beriman tapi nggak tahu caranya. Kayak gimana sih cara punya iman itu? Ustadz ceramah, ayo kita bertakwa kepada Allah, ayo kita beriman kepada Allah. Permasalahannya gimana cara beriman itu? Gimana sih cara beriman sehingga kita kepengen tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Makanya saya sampaikan di awalnya ada ilmu, ada iman, baru ada amal. Ilmu, iman, amal. Apa? Ilmu, iman, amal. Nggak bisa beriman nggak ada ilmunya. Coba misalnya nih, ayo kalau kita mau beriman kita banyak melakukan sholat sunnah. Apa nama sholatnya? Gimana caranya? Kalau lupa rakaat gimana harusnya? Nggak ngerti caranya, gimana mau beriman? Ayo, kalau kita mau beriman, maka kita harus bisa nahan marah. Gimana caranya?
nggak ngerti caranya. Maka yang paling penting adalah kita punya ilmu, endingnya adalah iman, baru di booster dengan amal soleh. Itu harga mati, fix, no debat. Bahwa untuk beriman harus punya ilmu. Makanya ada dalil fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang beriman, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beriman tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Bahwa kita beribadah ada ilmunya itu jauh lebih dahsyat walaupun 2 rakaat dibandingkan kita sholat tapi nggak ada ilmunya. Coba berapa banyak kita sholat nggak ngerti, kalau lupa rakaat gimana ya, kalau rambutnya keluar gimana ya, kalau sarungnya jatuh mau diapain ya, gitu ya. Kalau teringat masa lalu saat sholat mau diapain ya, gitu kan. Kita nggak ngerti, sehingga kita nggak ngerti caranya supaya jadi orang yang beriman. Maka kita akan bahas ini pelan-pelan dengan durasi yang diberikan kepada saya beberapa menit. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan. Kita bahas ilmu, iman, dan amal soleh. Bahwa man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia harus pakai ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pengen akhirat harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen kedua-duanya harus pakai ilmu. Ilmu apa sih? Maka saya tidak akan mungkin sampaikan banyak ilmu dalam majelis ini. Karena ilmu itu sangat luas. Saya akan menyampaikan ilmu pakem yang harus kita miliki. Sehingga di tahun baru ini kita hijrah ke arah yang lebih baik. Oke? Nanti kita semoga suatu entah kapan-kapan kita bertemu di macam-macam majelis sehingga kita bisa bahas lebih detail lagi. Yang pertama, harga mati. Ilmu yang harus kita pelajari untuk mencapai derajat keimanan, yang pertama adalah ilmu tauhid. Nah, saya akan jelaskan. Banyak juga orang bilang, apa itu ilmu tauhid? Mengesahkan Allah. Kayak gimana caranya? Itu yang pada bingung. Nah, saya akan jelaskan ilmu tauhid secara lebih general supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahasa yang sangat sederhana. Ilmu tauhid itu adalah intinya ilmu di mana kita menomorsatukan Allah di atas segala-galanya dan menomorduakan manusia. Yang terjadi adalah banyak orang itu yang menuhankan manusia dan menomorduakan Allah. Coba perhatikan dalam kehidupan kita. Ibu banyak pusing karena apa? Banyak masalah karena apa? Karena manusia. Saya udah 20 tahun ceramah, Bu. Curhat yang datang ke saya semuanya tentang manusia. Nangis-nangis. Ustazah, saya sedih. Ngapa sedih? Saya dihianati. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Saya disakiti. Saya sedih. Kenapa? Saya disindir-sindir. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Teman saya berkhianat. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Suami saya maksiat. Ustazah, saya sedih. Kenapa? Kemarin saya udah berbuat baik sama teman saya. Rupanya dia ular bermata 2. Rupanya menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman. Semua yang ibu-ibu pusingkan adalah tentang manusia. Dan ini berbahaya. Selagi kita masih memusingkan manusia, pada saat yang sama kita tidak memikirkan apa kata Allah tentang kita. Jarang saya dengar orang itu curhat kayak gini. Ustazah, saya sedih. Kenapa ibu sedih? Sedih saya ustazah, tadi malam saya nggak tahajud. Itu nggak ada itu. Jarang gitu. Sedih saya ustazah, kenapa? Tadi saya nggak sholat duha. Sedih saya ustazah, kenapa? Saya subuhnya jam 7. Ini tauhid bermasalah ini. Maka saya pengen sampaikan, selagi kita letakkan manusia, serius sekali ya di ruangan ini ya, khusyuk betul ya. Nah, ini tauhid. Tauhid itu adalah menomorsatukan Allah. Nah, ini kalau kita pernah kayak gini, ngerasa kayak gini nih kan, yang di Zoom semua ini kan wajah-wajahnya kayak gitu tuh kan. Kita hijrahlah tahun ini untuk meletakkan manusia pada posisinya. Bahwa innallaha ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Saya mau sampaikan begini, kecilkan porsi manusia dalam hati kita. Besarkan porsi Allah dalam hati kita. Tanpa kita sadari, itu semua merusak tauhid kita. Coba teman ibu-ibu, disakiti teman sedikit, itu bapernya luar biasa. Nggak tidur 3 hari 3 malam. Padahal Allah maha baik. Allah udah kasih ibu rezeki, Allah udah kasih kita kendaraan bagus, suami yang bagus, pekerjaan yang oke. Itu nggak kepikiran sama kita. Yang kita pikir pokoknya orang tuh nyakitin kita. Sehingga kita stres. Nikmat lain nggak teringat gitu loh. Tuh bayangkan dahsyatnya tauhid itu.
Saya sering ibu, saya udah selesai lah ya soal itu ya. Ustazah saya sedih, kenapa sedih? Saya disindir-sindir sama teman saya. Saya tengoklah packaging ibu nih ya. Ibu nih orangnya sehat ya, dia good looking ya, dia mapan, suaminya bagus, pekerjaannya oke. Dia bisa stres, pusing, curhat ke saya, cuman karena manusia. Dia lupa nikmat Allah yang lain. Ini adalah problem tauhid. Maka please di tahun baru ini saya pengen sampaikan kepada kita semua, Bu, kecilkan manusia dalam porsi pikiran kita, usahakan bagaimana kita bisa membesarkan Allah di atas segala-galanya. Maaf, selagi kita masih memikirkan tentang manusia, maka pada saat yang sama kita tidak memikirkan apa kata Allah tentang kita. Nah, kan hidup ini simple aja. Bahwa kalau kita ada problem dengan manusia, kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita nggak salah, kita abaikan. Kalau orang salah, kita minta maaf. Setelah minta maaf, jangan difikirkan. Minta maaf sampai manusia sampai mati-matian, taubat sama Allah nggak dikerjain. Minta maaf sama manusia mati-matian. Maaflah, Bray. Maaflah, besok nanti dia nggak maafin. Maaflah, besok dia nggak maaflah, tolonglah please, aku nggak bisa hidup tanpamu, kaulah belahan jiwa aku. Wah. Yang penting kita minta maaf sampai 3 kali, dimaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Tugas kita bukan kepada dia, tugas kita minta maaf karena perintah Allah. Jangan dipikirkan, taubat nggak difikirkan, minta maaf sama manusia sampai nyembah-nyembah. Makanya saya sering bilang begini saya ya, di kajian-kajian online dan offline saya. Minta maaf dengan manusia itu sekedarnya aja, tapi dari hati. Ya 3 kali cukup. Nggak usah juga memaksa orang memaafkan kita. Karena urusan memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Coba, masalah dengan manusia bikin kita nangis, bikin kita baper. Sementara kalau kita nggak sholat subuh, nggak ganti puasa bertahun-tahun, kita santai aja. Itu apa yang rusak? Tauhid yang rusak. Saya mohon maaf. Ya, berapa banyak di antara kita yang nggak ganti puasa bertahun-tahun. Padahal nifas cuma 30 hari. Katakan haid 7 hari. Bisa nggak ganti bertahun-tahun? Itu kan ajaib bin mantap gitu ya kan. Bisa. Nah, tapi yang lalu biarlah berlalu. Ya, saya sering bilang kepada jemaah, nggak usah khawatir dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Makanya saya kepengen dengan ilmu kita benarkan tauhid kita. Jadi jangan ada lagi yang suka baper dengan manusia, sedikit-sedikit merasa tersakiti, sedikit-sedikit kita punya masalah, kita stres. Jangan. Jangan mau pusing karena manusia. Pusinglah kalau kita nggak ibadah. Pusinglah kalau kita nggak ganti puasa. Pusinglah kalau kita nggak ngerti zakat dan cara membayarnya. Pusinglah kalau kita buka aurat. Itu adalah urusan kita dengan Allah. Letakkan Allah pada posisinya, itulah bab tauhid. Coba, andai ada di antara kita, saya dan kita semua yang merasa di posisi itu, jangan ngangguk, nanti ketahuan gitu ya. Yang merasa di posisi itu gitu ya, saya sampaikan ya, saya ingatkan diri saya, umumnya kepada kita semuanya. Di tahun baru ini, kita tingkatkan ilmu tauhid kita. Allah itu maha pencemburu. Hati-hati. Allah maha pencemburu. Allah udah kasih segalanya buat kita. Allah cuma minta dikit aja untuk kita menghadapnya. Coba ibu-ibu, saya tanya ya, salah satu contoh aja. Berapa kali sholat 5 kali sehari semalam? Berapa kali lupa? 5 kali. Oke. Ibu kalau sholat 5 kali sehari semalam, waktu yang Allah kasih ke kita berapa lama? Berapa dalam sehari semalam? 24 jam, oke? Dan kemudian saya tanya lagi, sholat 5 kali sehari semalam itu, berapa lama ibu butuh waktu? Kalau yang ibu baca cuman kul-kul aja. Ini kan wajah kul-kul semua nih kan? Online, offline. Ya kan? Saya sering bercanda dengan jemaah, tapi fakta ya, suka kali baca kul-kul. Padahal hafal ayat kursi, hafal Al-Qur'an, balik lagi ke kul-kul. Ya kan? Hafal tabat syada, inna atau inna kel kausar, 3 ayat cuma balik lagi ke kul-kul. Banyak yang gagal move on dengan kul-kul, tapi oke lah, nggak ada masalah lah. Nah, kalau cuma baca kul-kul tuh doang tuh kan, maka berapa menit ibu butuh sholat dengan si kul-kul tadi? Katakanlah 5 menit. 5 menit, tapi benar kan kul-kul kan ya? Nah, kalau 5 menit ibu sholat gitu ya, 5 menit waktu ibu untuk sholat, kali 5 kali sholat, berapa lama berarti? 25 menit. Allah kasih waktu tadi berapa jam sehari?
24 jam. Allah minta untuk meet time, meeting, meet up, nongkrong dengan Allah berapa menit tadi? 25 menit. Berarti berapa persen? Cuman beberapa persen. Allah minta kita meet time sama dia. Cuman persoalannya saat meet time ini pikiran kita kemana-mana. Saat sholat pun pikiran kita kemana-mana. Lagi sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, teringat musuh, meninggallah dia cepat. Ya Allah, meninggallah dia cepat. Ya Allah. Gak fokus lagi sholat, teringat yang lain. Coba, Ibu, coba ya dengan suami itu Allah maha pencemburu loh. Allah gak suka kita kalau lagi menghadap kepadanya mikirin yang lain tuh Allah gak suka. Coba latihan biar khusyuk dalam sholat. Kan cuman sedikit aja Allah minta. Coba yang Allah minta apa sih? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu aja yang wajib. Apalagi yang lain? Nggak ada. Yang wajib apa sih? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan sekali setahun, bayar zakat. Apalagi? Oh, haji nggak usah pikirin. Kalau nggak mampu nggak usah haji. Iya kan? Kalau mampu nggak usah haji. Kan haji bagi yang mampu aja. Cuman sedikit aja kok ilmu yang perlu kita tajamkan sehingga kita bisa bermanfaat. Nah, sekarang 5. Sekarang ibu duduk dengan suami. Suami ibu katakanlah kerja dari pagi sampai maghrib. Ya, saya dapat kabar kalau kerjanya di bank itu susah lihat matahari pagi, matahari sore gitu ya. Karena pulangnya udah malam gitu ya. Lalu malam ibu nemenin suami makan nih, berdua nih, me time ya. Lagi makan sama suami berduaan, tapi pikiran pikiran suami kemana-mana. Ibu senang nggak? Oh enggak kan? Oh cepat kali kan enggaknya. Cepat kali kan enggaknya. Dia duduk sama-sama ibu gitu ya. Cuman pikirannya kemana-mana. Sama dengan sholat, lagi me time dengan Allah, pikiran kemana-mana. Maka ini diselesaikan. Ini bab tauhid. Caranya gimana? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali setiap habis sholat. Supaya syaitan-syaitan itu pergi, nggak berkawan kita dengan dia. Jangan dirawat-rawat syaitan itu. Hempaskan aja lah. Kemudian yang kedua, berusaha tahu arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat kan cuman dikit. Saya sering sekarang gaungkan itu. Cuman ada Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Cuman ada 6, 7 bab untuk sholat kita yang sampai kapan-kapan. Belajar nggak ada yang mudah. Tuh, apalagi supaya khusyuk dalam sholat, berusaha untuk memenuhi aturan dalam sholat itu. Nah, ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bab tauhid. Jadi saya balik lagi ke kajian kita bahwa tauhidnya harus pakai ilmunya. Kecilkan manusia bukan rendahkan manusia, tapi jangan terlalu banyak mikirin manusia, fokuskan kepada kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Nah, ini ilmu tauhid harus didudukkan. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah kita letakkan Allah pada posisinya, harus galau ibu kalau nggak sholat. Itu tanda orang yang udah benar tauhidnya. Harus galau nggak pengajian. Harus galau kalau nggak baca Quran tiap hari. Karena itu hubungan kita dengan Allah, Bu. Kita santai aja, itu tauhid kita bermasalah. Maka saya sering bilang kepada jemaah, baca Quran tiap hari. Walaupun cuma 15 menit. Kenapa? Karena orang yang baca Quran bukan berarti masalahnya hilang. Orang yang baca Quran, dia tetap ada masalah. Suami tak sesuai keinginan hati tetap ada. Orang-orang yang menzolimi tetap ada. Orang-orang yang jahat tetap ada. Kesulitan hidup tetap ada. Masalah tetap ada. Cuman bedanya, kalau kita rajin baca Quran, kita lebih tahan terhadap masalah itu. Jadi jangan berharap masalah hilang karena baca Quran. Nggak ada ceritanya. Masalah tetap ada. Cuman kita tahan menghadapinya. Makanya saya sering bilang, jangan khawatir dengan masalah selagi kita dekat dengan Quran. Oke, ilmu tauhid. Nanti setelah ini pulang ke rumah masing-masing, ya ibu-ibu semuanya, online, offline, coba pikirkan. Kira-kira porsi manusia lebih tinggi nggak dalam hati kita dibanding porsi Allah? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu apa sebelum kita ke iman dan amal soleh? Yang kedua, ilmu yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah ilmu syariat. Nah, ini nggak mungkin saya bahas hari ini semuanya, karena judul kita ini nggak ada masalah. Syariat apa? Ibu harus belajar gimana cara sholat yang benar, kan gitu ya? Cara sholat yang benar tuh gimana? Tadi kan cuma 3 ya, yang wajib apa tadi? Sholat, puasa, zakat. Harus punya cara ilmu sholat yang benar.
bahwa apa yang dibolehkan dalam sholat gitu ya, makruh. Misalnya jangan sampai menutup mata dalam sholat, makruh. Menutup bibir dalam sholat, makruh. Itu dipelajari secara detil. Kan harus punya ilmu nih untuk beriman. Yang makruh saya sampaikan aja sedikit ya. Makruh hukumnya menutup mata dalam sholat dan menutup bibir. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Nggak boleh tutup mata, tutuplah bibir. Atau tidur nanti. Makruh ya. Apalagi makruh hukumnya menahan angin saat sholat. Angin tuh jangan di PHP-PHP-in. Ibu ini gantung-gantung angin gitu ya kan. Menahan angin dalam sholat itu makruh. Ya, buang aja dia, nanti ambil wudhu lagi. Walaupun kalau ibu kerjakan sah juga sih. Makruh itu apa? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Makruh hukumnya sholat mengantuk. Ya, ibu ketemu suami me time ngantuk-ngantuk. Cuman itu ceritanya. Oke, paham ya? Kemudian makruh hukumnya sholat saat perut lapar. Jadi sholat itu harus diusahakan saat kita siap. Nah itu dipelajari semuanya. Nah supaya apa? Supaya ilmu syariatnya duduk. Lupa rakaat gimana? Harus dipelajari. Nah ini yang sering saya gaung-gaungkan belakangan. Lupa rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3. Yang penting sholat lantaklah situ. Ya kan? Yang penting sholat. Nah hafali itu. Sujud sahwi kan gitu ya. Rakaat 2 atau 3 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, ambil aja 2 dulu. Lanjutkan sholatnya, lebih baik, gitu kan. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Baca doa sujud sawi, subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Baru duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Itu dipelajari semuanya. Ya, insya Allah ya, dipelajari nanti di rumahnya. Gimana kalau kita lupa rakaat? Lagi sholat jatuh. Lagi makanya jangan pakai mukena yang parasut itu lagi. Nggak pakai apa-apa di dalam, pakai mukena parasut. Pas sujud, terbang dia salto. Kayak Spiderman. Jangan diginikan, dibaikin. Shit, sholat lagi dilanjut. Jangan, udah batal itu. Karena udah nampak auratnya. Nah bayangkan, hal detil kita nggak usah mikir-mikirin ilmu langit lah. Itu dulu deh kita selesaikan. Supaya kita bisa beriman gitu kan. Kan pernah kan? Terbang dia. Salto dia. Diperbaiki lagi. Nggak bisa. Ya, kain sarung udah jatuh. Angkat lagi. Senyum sikit. Batal. Batal ya. Senyum ketawa saat sholat batal. Ya gitu. Nah jadi senyum ketawa ya itu membatalkan. Ya, tapi kalau sekedar nangis, gendong anak, sholat kalau anaknya nangis itu tidak masalah. Nah ini loh yang saya maksud. Banyak orang yang sudah pakai mukena nggak sempurna, bolong-bolong di sininya. Apa namanya? Borkat. Apa namanya tuh? Gitulah ya. Dia nggak pakai apa-apa di dalam nih. Dia nggak pakai apa-apa di dalam. Nanti mukenanya bolong-bolong gitu. Nampak uratnya. Tidak sah lagi sholatnya. Nah kan ini problem sebenarnya. Untuk sholat aja itu nggak mudah. Banyak ilmunya. Nah ini di ilmu syariat yang saya maksud ya, ini ilmu syariat. Kalau lupa rakaat sujud sawi, kalau udah habis sholatnya, udah habis maksudnya udah batal sholatnya, diulang lagi, jangan mejam, jangan merem ya, dan kemudian kalau lupa rakaat sujud sawi dan seterusnya. Ini dipelajari. Apa tadi yang kedua? Misalnya yang wajib-wajib dalam ilmu syariat, yang wajib-wajib dulu deh. Kemudian puasa dipelajari ya, puasa dipelajari. Apa yang membatalkannya, ya ganti puasanya. Kalau 7 hari nggak puasa ganti. Ibu hamil, menyusui, kemudian atau orang tua yang tak mungkin puasa, atau orang sakit yang nggak mungkin sembuh, boleh bayar fidyah. Fidyah tuh berapa? 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya ibu nih, ada orang tua sakit, dia nggak bisa puasa, nggak mungkin bisa puasa, dia udah stroke, ibu kan harus bayarkan fidyahnya. Pakai uang ibu atau uang orang lain atau uang siapapun kan nggak masalah. Senilai 1,4 kilogram beras per harinya. Boleh diuangkan kasih ke fakir miskin. Puasa tuh dipelajari semuanya. Ini kita ingin beriman nggak ada ilmunya kan kacau kita nanti. Kita mau ngerjakan apa kita nggak tahu. Ya, nah ini hal-hal yang puasa itu diganti. Cukup dulu kita nggak ganti puasa bertahun-tahun. Sekarang kita
lakukan ganti puasa itu. Nah, yang belum ganti puasa di tahun ini masih ada waktu sampai bulan Sya'ban. Ya, karena Aisyah itu ganti puasa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan kok. Sya'ban kan Ramadan. Jadi masih boleh nggak ganti puasa mepet-mepet Ramadan? Jawabannya adalah boleh. Iya kan? Nah, itu dipelajari. Ilmu syariat. Tadi ilmu tauhid, bagaimana kita letakkan Allah pada posisinya dan menomorduakan manusia. Yang kedua ilmu syariat, cara sholat, cara puasa, dan yang terakhir, yang ketiga cara zakat. Berapa sih nilai zakat yang harus kita keluarkan? Kalau penghasilan suami ibu minimal 6,8 juta. Satu bulan, ibu wajib keluarkan 2,5% untuk zakat. Misalnya gitu kan. Kalau ada emas ibu, bukan emas Jawa ya, emas ibu yang ibu simpan di sarung bantal itu, ya. Kalau ada emas ibu ya yang ibu simpan di mana-mana itu, kalau sudah 85 gram dan tak ibu jual selama 1 tahun, ibu zakatkan 2,5%. Kalau ada tabungan ibu di atas angka 85 gram, katakan 1 gram 1 juta, berarti 85 gram 85 juta. Kalau ada tabungan ibu di atas 85 juta, ibu keluarkan zakat 2,5% tiap tahunnya. Itu harus clear dulu. Nggak bisa enggak. Iya kan? Kayak gimana kita mau sholat tasbih 10 kali berturut-turut tapi zakat nggak dibayar tuh gimana ceritanya? Karena zakat itu wajib. Makanya saya selalu membahas hal-hal yang ini dulu. Jadi sholawat 2.000 kali, 10.000 kali. Tahu-tahu puasa nggak diganti. Itu gimana ceritanya gitu loh. Iya kan? Nah, sholat tasbih, sholat taubat berkali-kali, tapi zakat nggak kita bayar. Kenapa? Bukan nggak mau bayar, tapi yang ini nih nggak ada ilmunya, gitu ya, paham ya? Nah, kita pelajari pelan-pelan, keluarkan zakat 6,8 juta penghasilan, keluarkan zakat. Kalau emas udah 85 gram, keluarkan zakat. Kalau tabungan sudah seangka 85 gram emas, keluarkan zakat. Gitu ya. Kalau penghasilan di atas 6,8 juta, keluarkan 2,5%. Cari fakir, cari miskin, nggak usah ijab kabul ya, cukup bu, ini rezeki, udah. Jangan biarkan uang zakat itu ada di rumah kita. Karena tidak akan kita pernah tergolong orang beriman kalau kita nggak clear soal 3 ini. Sholat, puasa, zakat. Nggak bisa. Hati-hati, karena nas akan ada manusia. Hum yash'urunahum tadkhuluna ilal jannah. Dia merasa dirinya masuk surga. Walakinnahum tadkhuluna ilan nar. Akhirnya dia masuk neraka. Siapa mereka ya Rasul? Orang yang banyak ibadah sunnahnya, tapi lupa yang wajibnya. Sedekah minta ampun, bangun masjid, tapi zakat nggak dikeluarkan. Nggak bisa. Memang dapat pahala juga, cuman kan berdosa. Ya, dosa tidak membayar zakat itu lebih tinggi daripada pahala sedekah. Ujung-ujungnya nggak balance dia. Dosa dan pahalanya. Jadi kita pelajari tapi nggak mungkin dalam majelis ini. Yang penting itu ilmu pakemnya. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Itu perlu. Oke? Terakhir yang ketiga. Tadi tauhid, syariat terdiri dari apa aja tadi? Sholat, puasa, zakat. Terakhir yang ketiga. Sebelum masuk kita ke iman dan amal itu gampang nanti. Terakhir yang ketiga. Pelajari ilmu akhlak. Tauhid, syariat, akhlak. Akhlak ini apa? Akhlak ini adalah ilmu. Bagaimana ibu salah, saya maafkan ibu. Bagaimana cara kita minta maaf. Itu dipelajari, jangan salah minta maafnya. Minta maaf sama Allah, nggak sama dengan minta maaf. Waktu oke, masih ya. Minta maaf kepada Allah tidak sama dengan minta maaf sama manusia. Minta maaf kepada Allah, buka aib, nggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi saya keluar rumah pakai daster bolong, nggak pakai jilbab, ya Allah please deh ya Allah, gitu kan. Kalau dengan Allah tuh buka saja kesalahan kita. Ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi saya nyuri uang suami sedikit kok ya Allah, rencananya malam ya lagi ya Allah, gitu kan. Kalau dengan Allah buka salah kita. Cara minta maaf aja ada caranya, besti, ada caranya. Ah, kalau dengan Allah buka salah kita, sebutkan salah kita. Kalau dengan manusia jangan. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf saya minta maaf. Titik, gitu aja. Oh jangan ibu sebutkan salah. Bu, saya minta maaf. Kenapa? Kemarin saya jalan sama suami ibu 3 malam. Tapi nggak sengaja dong, please lah. Kayak gitu ya. Nggak bisa. Dengan manusia tutup aib. Jangan buka aib. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Iya, kemarin waktu ibu tak datang pengajian kami ceritakan ibu. Siapa-siapa aja kalian. Itu dia bu. Itu juga tuh bu. Itu lebih parah tuh bu. Orang berkelahi. Jadi cara berakhlak itu perlu dipelajari. Berapa banyak orang minta maaf ujung-ujungnya jadi, dan minta maaf tuh minta maaf aja. Jangan berharap orang tuh maafkan kita, nanti ribut. Maaflah. Enggak katanya. Maaflah.
Kata dia, maaf lah, terserah kau lah, udah minta maaf, ujung-ujungnya ribut lagi, ya kan? Nah itu kan perlu loh, ilmu akhlak, gimana cara memaafkan orang, ya, gimana cara kita minta maaf, gimana cara untuk nggak mudah tersinggung. Bu, kalau ibu nggak mau memaafkan orang, minimal jangan ibu cepat tersinggung, sikit-sikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit senggol bacok, jangan. Nah kan balik ke bab tauhid yang pertama, bahwa kita tidak bisa memaksa orang berubah untuk kita. Ya, yang penting adalah bagaimana kita merubah diri kita. Ilmu akhlak, cara menahan marah. Bu, sebelum kita masuk, nanti iman dan amal itu sudah gampang. Ibu, hati-hati ya, jangan marah-marah lagi ya Bu ya. Sekali kita marah, itu 27.000 sel saraf kita putus Bu. Putus 27.000. Ini udah berapa kali putus dari tadi nih? Ya kan. Dan sel saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Dengan senyum gitu ya. Sekali senyum hanya bisa menyambung 700 sel saraf. Sekali marah putus 27.000, sekali senyum nyambung 700. Kan gak balance dia. Gak mungkin senyum terus. Kenapa kok senyum terus? Nyambung saraf putus. Enggak lah mungkin. Jadi jangan marah-marah. Apalagi sama anak. Saya tuh paling bingung ada orang marah dengan anak yang belum balik. Cubit anak. Emangnya anak tuh berakal dia? Ngerti nggak dia salah benar? Iya kan? Nggak ngerti dia. Kalau dia bisa ngerti, wah ditonjoknya balik ibu tuh. Saya bingung ya ngelihat orang yang marah dengan orang yang belum akalnya sempurna. Ya balita, bayi itu tahan marah. Supaya itu akhlak dipelajari. Supaya apa? Supaya kita lebih cara memaafkan, cara menghargai orang, cara memuji orang. Ingat baiknya orang, jangan ingat buruknya aja. Ya, cara menghindari gosip. Tahu nggak cara menghindari gosip? Tapi enak pula ya kalau dihindari, sayang ya. Cara ngindarin gosip gimana? Caranya adalah sebutkan kebaikan orang yang digosipkan. Misalnya ibu dicerita sama saya, Ustazah, ibu tuh sombong. Sombong kali dia. Walaupun dia kayak gitu, menurut ibu, dia rajin loh Bu, nyumbang untuk acara kita, gitu lah. Jangan angguk-angguk. Kalau angguk-angguk, gosip juga dia. Ini asik mengangguk aja. Sebutkan kebaikannya. Ya. Kan saya sering cerita, suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi gitu ya. Jadi Aisyah merasa orang itu lucu. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, unzur innahu mudahik." Tengok ya Rasul, itu orang lucu. Diam kau Aisyah. Ngapa pula diam? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kau ceritakan saudaramu walaupun betul, tapi dia kan gak suka dibilang kayak gitu. Itu termasuk gosip. Terus apa batasannya Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau ngangguk saja tuh gosip. Itu kejut. Ngangguk gosip. Tengoklah ibu tuh, semenjak suaminya ndak di rumah, banyak anak Jepang depan rumah, anak depan rumahnya gitu kan. Banyak anak bujang depan rumahnya, anak lajang. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. La ilaha illallah, iya juga ya. Itu kan. Sebutkan kebaikannya. Atau kalau nggak ngerti kebaikannya, nggak bisa nyepil, jangan ngangguk. Ngomongnya gini, belum tentu tuh lagi gitu. Supaya terhindar dari gosip. Walaupun kata teman saya gosip tuh enak, susah dihindari, tapi cemana? Nggak boleh, itu dosanya nggak bisa. Gosip itu diselesaikan dengan sholat tasbih, sholat istighfar, itu nggak bisa. Gosip harus selesai sampai kita minta maaf sama dia. Kalau nggak minta maaf di dunia, welcome sampai ketemu di padang mahsyar. Kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya, kita kasih pahala kita untuk dia. Jadi hati-hati. Maka kalau digosipin orang, jangan gosipin balik. Nggak cuan nanti. Saya digosipin orang, terus saya gosipin. Tengoklah dia gosipin aku tua. Tengok dia gosipin aku tua. Enggak cuan, saling mencari nanti. Oke? Ilmu akhlak. Nah, endingnya adalah, kalau kita udah ngerti ilmu tauhid, kita ngerti ilmu syariat, kita bisa amalkan sholat, puasa, zakat dengan baik, kita ngerti ilmu akhlak, bagaimana cara menahan marah, menghargai orang lain, maka barulah muncul iman. Nah, apa ciri-ciri orang yang beriman? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ciri-ciri orang yang beriman adalah jika dibacakan Al-Qur'an, bertambah keimanannya, bertambah kepercayaannya. Dari mana muncul iman? Karena ilmu. Gak bisa ibu beriman gak ada ilmu, susah. Ayo ke masjid. Cara lakukan ini, mari bertakwa kepada Allah. Caranya gak ngerti, gak bisa. Gimana mau kita beriman dengan kita mampu menyisihkan zakat kita kalau nggak ada ilmunya? Nggak bisa. Kalau sudah kita beriman, berarti kita siap terikat dengan aturan Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, segala perintah Allah harus saya kerjakan. Larangan Allah harus saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya punya iman. Ada yang cantik-cantik, yang enak-enak, tapi Allah nggak setuju, kita nggak lakukan. Kayak gitu ya. Karena, saya suka loh,
tapi Allah nggak suka. Tapi saya suka nih, maka lakukan, maka tinggalkan. Suka nggak suka, pakai kerudung, capek, panas, masa keluar rumahnya rumah aja pakai kerudung. Tapi itu perintah Allah. Nggak suka saya, wajib dikerjakan. Kenapa mau? Karena ada iman. Kenapa ada iman? Karena ada ilmu, gitu. Oke? Nah, baru nanti terakhir kita tambah dengan amal soleh. Amal-amal soleh ibadah sunnah yang lain. Tadi kan wajib-wajib aja tuh. Baru kita tambah dengan amal soleh, puasa sunnah, sedekah, kita wakaf, kita bangun masjid, ya kita sholat-sholat sunnah, rawatib, witir, tahajud, sholat duha, sholat-sholat yang lain. Nah, tapi muaranya adalah ilmu. Saya kepanjangan ini, semoga bermanfaat ibu-ibu ya. Terlalu lebar tema kita, tapi saya berusaha untuk membuat kita paham alurnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, nih sambil menunggu kita masuk sesi tanya jawab nih, Ustazah. Iya. Kita sudah lihat di Zoom, terlihat Ibu Betty Darwin. Assalamualaikum Ibu. Selamat bergabung di acara pengajian kita, Ibu Betty Darwin. Kemudian juga Assalamualaikum untuk Ibu Herlin Babas. Ibu Herlin Babas. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kita. Baiklah, ini sudah ada nih pertanyaan nih masuk. Lumayan ini panjang juga nih. Panjang ya. Gimana? Dari wilayah 12 ini. Dari Oci Andri. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya, dalam sholat kita kan membaca nggak boleh diam, harus bergerak bibirnya. Baik. Bagaimana dengan yang tunarungu? Mereka terbiasa bicara dengan bahasa isyarat menggerakkan jari. Lalu sah tidak Baik. jika sholatnya juga memakai bahasa isyarat? Sedangkan dalam sholat tidak boleh menggerakkan anggota tubuh yang berulang-ulang. Iya. Mohon penjelasannya. Baik. Jazakallah. Baik. Langsung? Langsung? Oke, baik. Satu-satu berarti ya? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Oci ya. Ustazah, katanya sholat dianjurkan, bukan harus ya, bukan diwajibkan ya. Dianjurkan untuk membuka mata, buka bibir. Karena tutup mata, tutup bibir, itu makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Cuman makruh itu maksudnya Allah nggak suka gitu aja ya. Jadi lalu bagaimana Ustazah kalau ada orang yang dia punya kekurangan sehingga nggak bisa membuka bibirnya dan sholatnya dengan gerakan jari aja. Itu babnya adalah bab doruriyah. Apa namanya? Bab doruriyah. Bab adalah darurat karena keterbatasan. Tentu boleh, nggak ada masalah. Misalnya orang yang setruk. Orang setruk wajib sholat nggak? Wajib selagi akalnya sempurna. Dia setruk kan cuman badan. Ya, tapi dia udah stroke nih, akalnya masih sempurna nih. Ya, kemudian dia nggak bisa menggerak-gerakkan bibirnya, maka bisa dengan dalam hati saja. Makanya ada dalil, shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk, fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring, miring ke kanan, fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat itu kalau kita dalam keadaan kekurangan, bisa. Sholat orang sakit. Nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Nggak bisa jempol kaki, gerakkan jari tangan setiap takbir. Bacanya dalam hati. Nggak bisa gerakan jari, gerakkan mata setiap takbir. Baca dalam hati. Nggak bisa mata, gerakkan bibir saja. Baca dalam hati. Nggak bisa bibir, gerakkan lidah. Nggak bisa lidah, terakhir dalam hati aja. Nggak bisa dalam hati, mati berarti. Ya kan? Jadi itulah ya, jadi boleh dalam keadaan kekurangan. Atau misalnya sholat-sholat yang pakai kateter, itu kan tinggal dibersihkan aja nanti sholat semampunya. Karena fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Jadi dibolehkan karena dia dalam keadaan sakit. Jadi kalau sholat dalam keadaan duduk jangan khawatir. Boleh duduk di kursi,
boleh selonjoran, ya, boleh bersila, tergantung kepada apa yang kemampuan ibu. Karena tata cara sholat duduk itu terserah, tergantung kepada sakit kita apa. Ada orang gemuk dia cuma bisa selonjoran, gitu kan? Ada orang yang sakit pinggang dia nggak bisa, dia harus setengah duduk dan seterusnya. Itu Allah mudahkan. Allah tuh sportif kok. Setiap yang beliau wajibkan pasti banyak kemudahan. Nggak puasa, kodo. Nggak bisa kodo, fidyah. Iya dong. Nggak bisa sholat, nggak ada air, tayamum. Nggak ada tayamum, nggak ada musola, masjid, sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Jauh perjalanan, jamak qashar dalam sholat. Allah tuh sportif. Setiap yang Allah wajibkan, pasti banyak Allah ringankan. Demikian. Terima kasih Ustazah. Ini ada lagi, ini sebenarnya banyak yang masuk Ustazah. Tapi nggak apa-apa kita pilih karena kita dibatasi oleh waktu. Dari Sika Anis, Ibu Sika Anis. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Apabila ada yang lalai sholat pada masa lalu, nah bagaimana cara tobatnya pada saat ini? Baik, baik. Saya kayak rasa jawab skripsi. Rasa ujian lagi saya. Oke, ya. Jadi di masa lalu kita nggak sholat. Lalu gimana cara bertaubatnya? Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, dakhaltul ilal Islam asyara sanatal madi. Ya Rasulullah, saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Jadi ceritanya nih dia nih baru masuk Islam gitu ya. Walamma asum walamma sholah. Tapi selama 10 tahun ini saya masuk Islam, tapi saya Islam KTP doang nih. Saya nggak sholat, saya nggak puasa. Nah, ini ceritanya nih. Ya Rasulullah, saya ulang lagi, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Selama saya udah masuk Islam, saya nggak sholat, saya nggak puasa. Fakaifa shiyami wa sholati. Lalu bagaimana sholat dan puasaku? Apa respon Rasul saat itu? Ahakul yakin asara sanatal madi. Apa kau yakin 10 tahun? Yakin ya Rasul. Ahakul yakin? Ditanya 2 kali. Yakin ya Rasul. Ahakul yakin? Yakin ya Rasul. Kata Rasul apa? Kalau kau yakin jumlah puasa dan sholat yang kau tinggalkan, kau bisa qadha. Tapi kalau tak yakin, fataubatan ilallahi azza wa jal. Saya yakin, ibu tak yakin berapa jumlahnya. Maka kalau tak yakin, jumhur sepakat, walaupun ada yang bilang boleh, tapi jumhur sepakat bahwa cukup dengan bertaubat saja. Nah, taubat itu gimana? Tunggu dulu. Ini ada tutorial taubat ini. 1, berjanji tidak ngulang lagi. Oke? 2, betul-betul menyesali yang terjadi. 3, mengisi hari dengan ibadah sunnah banyak-banyak. 4, perbanyak melakukan sholat sunat taubat untuk mengampunkan dosa di masa lalu. Sholat sunat taubat bisa dikerjakan tiap hari, 24 jam. Kayak sholat subuh, niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak biasa, kul-kul tadi nggak apa-apa. Ya, nah lakukan. Nanti setelah sholat, salam kanan, salam kiri, perbanyak istighfar dan mohon ampun ya Allah, maaf kemarin saya nggak sholat. Ampun ya Allah, saya nggak puasa. Ampun ya Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, sholat sunat taubat bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram? Habis subuh menjelang fajar. Haram. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Jam 12 tepat, matahari di atas kepala, haram. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhan yang di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib, haram. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. 3 waktu tadi tidak boleh sholat, tidak boleh menguburkan dan mengantarkan jenazah. Ya, kan itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Tapi selain itu boleh sholat sunat taubat. Tafadhol. Oke, Masya Allah panjang lebar ini. Ini masih ada waktu nih Ustazah, mungkin ada 2 pertanyaan lagi bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam. Ingin bertanya mengenai zakat emas. Sekarang ini saya punya 90 gram emas, dikeluarkan
zakat 2,5% tahun 2023 kemarin. Apakah kalau emas tidak berkurang selama tahun 2024 ini harus juga dikeluarkan zakat 2,5%? Terima kasih. Baik, terima kasih. Zakat emas ada haul, ada nisab. Nisab itu jumlahnya. Minimal jumlahnya 85 gram. Haulnya 1 tahun. Haulnya itu maksudnya kalau udah 1 tahun keluarkan zakat 2,5%. Lalu pertanyaannya adalah, kalau punya emas 90 emas, berarti nisabnya udah cocok. Karena di atas 85 gram, betul? Nah, udah terdiam 1 tahun. Saya udah zakatkan 2023. Clear ya? Nah, 2024, apakah saya harus zakatkan lagi? Tergantung nih emasnya emas apa nih. Kalau emasnya logam mulia, emas murni, wajib zakatkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, misalnya nih 10 gram anting, ada 10 gram anting, kemudian 10 gram apa, pokoknya cincin apa. Kalau bentuknya perhiasan, hanya sekali saja seumur hidup dalam 1 onggokan. Misalnya nih, misalnya ini kan 90 gram nih. Kalau andaikan emas ibu ini adalah emas perhiasan, dia tidak usah keluarkan lagi 2024. Tapi kalau emas ibu itu adalah logam mulia, maka beliau harus keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tanggalnya kapan? Di bulan apa ngeluarkan? Adalah kapan dia terkumpul minimal 85 gram itu kapan? Misalnya nih, saya ngumpulkan emas dari kemarin sampai tanggal 11 Januari ini kan, 2023 terkumpul 85 gram. Maka saya zakat tanggal 12 Januari. Hitungannya nanti setiap tanggal 12 kalau dia logam mulia. Gitu. Ya ibu-ibu ya, makanya uktub alaikum lima likum li zakatikum. Catat oleh kita harta kita ketepatan membayar zakat kita. Nah, apakah cara mengeluarkannya itu emasnya yang kita jual? Atau uang emas lain kita untuk zakat? Atau berapa harga emas kita ambil uang kita biar emasnya nggak dijual? Nggak apa-apa. Yang penting nilainya sama. Boleh dikasih ke 1 orang, boleh dikasih ke banyak orang. Lepaskan zakat dari rumah kita, karena orang yang banyak yang tak keluarkan zakat, fasyarabul haram, minuman haram, fa'akluhul haram, makanan haram, dibelikan pakaian, uang zakat itu libasul haram, pakaian haram, makan minum pakaian haram, kita tak pernah tenang hidup. Gitu ya. Oke? Clear? Satu lagi. Assalamualaikum Ustazah, maaf mau bertanya. Bagaimana caranya minta maaf kepada manusia? Kalau hanya minta maaf tapi tidak mengatakan penyebabnya, hati saya tidak tenang, terus kepikiran. Itu bagaimana Ustazah? Ande. Oke. Ustazah, saya mau minta maaf nih dengan manusia. Kata Ustazah kan jangan spill kesalahan kita nih. Jangan sebutkan salah kita nih. Tapi saya nggak tenang. Nah sekarang saya tanya sama ibu-ibu semuanya. Bahwa kalau coba ibu ukur, kira-kira kesalahan ibu itu premium atau medium atau low gitu. Ibu ukur dulu ukurannya S, L atau XL gitu. Kalau kira-kira salah ibu besar, saran saya jangan. Karena tetap kita tidak ada kewajiban membuka itu semuanya. Menjaga aib diri sendiri adalah wajib. Ada 3 aib yang wajib kita jaga dalam dunia ini. Pertama adalah aib kita sendiri. Jangan lagi suka sebut-sebutkan, dulu aku nggak pakai jilbab, dulu aku preman, dulu aku mabuk-mabukan, dulu, jangan sebut-sebutkan, nggak boleh. Ini sebut-sebutkan salah kita nggak boleh, walaupun bercanda ya. Aib diri sendiri wajib tutup, aib orang lain wajib tutup, dan aib orang yang meninggal dunia. Jadi kalau rasanya nggak siap, kalau ternyata seandainya kesalahan ibu tuh premium, saran saya jangan. Tapi kalau masih low class, sebutlah agar ibu tenang, tak tidur pula ibu nanti saya pula disalahkan. Ya gitu ya. Jadi jawabannya itu Bu, tergantung kira-kira siap nggak nih orang ini menerima. Biasanya manusia tidak siap dengan aib orang lain. Sedangkan orang benar aja salah di matanya, apalagi udah jelas-jelas salah. Ya, tapi ketika dia tahu salah kita, misalnya kita berbuat salah di hadapan dia tahu, dia marah, ya tentu kita minta maaf. Dia tahu kesalahan kita itu kan palingan kecil-kecil aja. Tapi kalau salahnya gede-gede banget gitu ya, nauzubillah, misalnya
istri, maaf ya, istri berselingkuh gitu ya. Maaf ya bang, aku selingkuh 4 hari, itu ndak usah ya. Cukup tinggalkan selingkuhannya, minta maaf, tutup aibnya. Jangan ulang lagi, please. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Salah nggak apa-apa, asal jangan lakukan kedua kalinya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sepertinya masih ada waktu Ibu? Ya, oke, masih ada lagi pertanyaan sebentar. Saking banyaknya bingung milihnya nih. Oh iya ya, udah kayak skripsi ya. Kayak skripsi nih. Assalamualaikum Ustazah. Mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullah. bersedekah atas nama suami dengan uang yang diberikan oleh suami, bagaimana hukumnya? Tanpa izin suami. Baik. Baik, bersedekah dengan uang yang dikasih suami tanpa minta izin suami, bagaimana hukumnya? Tergantung akad ibu dengan suami. Contoh, seandainya suami ini ngasih ibu rezeki, ma, ini uang 10 juta. Pokoknya pandai-pandai mama aja lah. Artinya dia nggak minta laporan, Bu. Pokoknya dia nggak mau tahu, yang penting beliau makan. Gitu ya. Ini untuk kebutuhan anak-anak, kan gitu. Maka sisanya biasanya kan ibu sedekahkan. Yang beliau nggak minta laporan apa-apa, silakan sedekah, nggak ada masalah. Tapi kalau, ma, ini ada uang, nanti pokoknya mama kasih tahu ya, mau uang nih kemana, papa pengen tahu gitu. Maka ibu harus izin. Nah, posisinya adalah ini bagaimana andaikan ya, andaikan suami ngelarang terus untuk sedekah. Mau sedekah dilarang, mau sedekah dilarang, mau sedekah dilarang. Sedekah hukumnya sunnah, tapi mematuhi perintah suami adalah wajib. Maka jangan sedekah dulu. Tapi belum selesai nih, masih koma. Ya, jangan sedekah dulu. Maka sedekah itu sunnah, memenuhi panggilan mematuhi suami adalah wajib. Jangan sedekah dulu, tahan dulu. Sekali nggak boleh tahan, 2 kali nggak boleh tahan, 3 kali nggak boleh tahan. Kalau terus dia melakukan berulang-ulang kali, sedekah nggak boleh terus, maka ini berarti suami maksiat ini. Maksiat adalah diantaranya melarang orang berbuat kebaikan. Maka boleh dinegosiasi, dibantah, didiskusikan, dan terakhir boleh tauriah. Tauriah itu adalah kita sedekah, tapi kita bilang kasih siapa? Kasih si fulan kemarin. Kita nggak perlu gunakan bahasa kita bersedekah. Tapi kecil lah kemungkinan suami melarang istrinya sedekah. Kecuali kalau nggak balance sesuai dengan porsinya. Tapi kalau seandainya dilarang terus, maka itu berarti maksiat. Maksiat bukan cuman sekedar melakukan kejahatan, tapi melarang istri berbuat baik, larang istri majelis taklim, larang istri buka aurat, tutup aurat, ya, larang istri sholat, itu maksiat. Itu boleh dibantah dengan wajadilhum billati iya ahsan, dengan bahasa yang tidak menyakiti, tapi tetap harus dinegosiasi. Karena Allah nomor 1, manusia nomor 2. Memang bakti kepada suami adalah wajib, tapi kalau dia melarang kita zakat, melarang kita menutup aurat, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Allahu a'lam. Masih bisa kita tambah satu lagi ya, Bu? Oke. Dari Bu Lala Irfan, dari wilayah 10 nih. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya. Untuk zakat, apakah bisa yatim piatu diberikan zakat? Karena dalam golongan yang berhak terima zakat tidak ada yatim. Nah, kalau yatim masuk ke golongan garim yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana itu? Baik, Ustazah, yatim tidak bisa diberi zakat, itu fix. Karena kenapa? Karena yatim itu adalah tanggung jawab masyarakat. Ya, yatim tidak bisa. Yang bisa adalah fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi nggak cukup uangnya. Nah, sekarang yatim ini orang berhutang. Boleh nggak dalam golongan gharim? Boleh. Dia dizakatkan bukan karena yatimnya, tapi karena al-gharimiyahnya. Atau karena miskinnya bisa. Ya, misalnya dia udah balik berakal, ya, ternyata dia miskin, na'udzubillah, atau dia fakir, kita zakatkan karena fakirnya, bukan karena yatimnya. Gitu. Oke. Ya, khusyuk betul baca pertanyaan. Oke. Banyak ya. Semangat ya. Pertanyaannya. Nah, ini dari Ibu Erni Suparlan dari wilayah 17. Assalamualaikum Ustazah.
Maaf, mau bertanya, keimanan seseorang itu ada kalanya naik turun. Oke. Nah, bagaimana menjaga keimanan itu supaya tetap stabil dan bagus? Terima kasih. Baik. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bagaimana biar stabil? Gak bisa. Tapi ada caranya supaya dia tetap bisa kita lakukan. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Up and down. Itu bahasa kampung saya. Jadi perkenalkan kampung saya. Up and down. Kadang naik, kadang turun. Dia kiai, dia ustadz, dia ustazah, orang hebat, profesor, doktor. Tetap al-iman yazid yankus. Iman itu naik turun. Bagaimana biar stabil? Bu, gampang aja. Kalau ibu dengarkan ini, ibu lakukan, insya Allah aman. Imannya stabil, walaupun waktu melaksanakannya sulit. Iman itu kadang naik, kadang turun. Caranya gimana? Caranya adalah, waktu dia naik, lakukan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Waktu dia naik, lakukan. Waktu dia turun, paksakan. Kalau ibu mau stabil dalam suatu ibadah, istiqomah, caranya ibu lakukan 40 hari berturut-turut. Jangan putus. Setelah hari 40 hari, hari ke-41, ibu tinggalkan, ibu pasti risau. Kalau udah risau, itulah istiqomah. Istiqomah itu standarnya apa? Risau kita kalau kita tinggalkan, itulah istiqomah. Risau kita kalau kita tinggalkan. Misalnya nih ibu, maaf, ibu mau istiqomah tahajud 40 hari. Lakukan tahajud 40 hari. Terpotong haid. Tetap bangun, Bu. Oh iya dong, kalau ibu nggak bangun nanti malas lagi, ibu. Ibu belum istiqomah. Oh gitu. Ini ciri-ciri kalau tahajud dan tetap nggak bangun. Ya bangun. Jadi kan ibu mau tahajud nih 40 hari. Tapi kan ada haid nih. 7 hari. Tetap bangun. Entah ibu bisa sholawat, entah baca buku doa-doa, ya, entah ibu zikir, entah ibu ngapain, tetap bangun. Kan istiqomah itu bukan soal iman aja, mental, fisik, semua, raga, jiwa kan harus istiqomah juga. Karena kalau ibu nggak bangun, nanti ibu down lagi, karena belum 40 hari, memulainya setelah haid, payah lagi, Bu. Nah, jadi cara istiqomah adalah waktu dia naik, kerjakan, waktu dia turun, paksakan. Kemudian cara yang kedua adalah lakukan 40 hari berturut-turut. Sedekah subuh, 2000 kan? Oh, anggo cepat ya, 2000 sampai 40 hari. Pernah nggak minum vitamin, dibeli tapi nggak diminum? Banyak kali vitamin, pas COVID banyak kali vitamin ini untuk vitamin kantong, ini untuk vitamin kepala, pokoknya banyak kali lah vitamin ya kan? Nggak diminum. Kenapa ibu nggak minum? Karena belum ibu lakukan 40 hari. Olahraga, sekali senam, minta ampun 3 jam, habis itu 3 bulan tidak senam-senam lagi. Ngapa? Sakit badanku, tidak jadilah. Karena belum 40 hari, butuh waktu 40 hari supaya kita konsisten. Itu cara istiqomah yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, ibadah tuh tidak usah terlalu bersemangat. Ibadah tuh biasa-biasa aja lah. Yang penting tetap dikerjakan. Orang ibadah karena semangat itu berbahaya. Kenapa ibu rajin majelis taklim? Lagi semangat ustazah. Setelah itu nggak datang-datang. Kenapa nggak datang? Nggak semangat, Zah. Nggak usah semangat-semangat kali, kerjakan aja lah. Ustazah, gimana caranya biar nggak malas sholat duha? Malas tuh nggak apa-apa kok. Yang penting tetap kerjakan. Lah, ya iya dong. Semangat dan malas cuman perasaan aja loh. Sekarang saya malas, saya baca Quran, ibu malas, ibu semangat, ibu baca Quran. Sama nggak pahalanya? Sama dong. Karena semangat dan malas itu cuman perasaan. Dia nggak ada arti apa-apa. Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Orang istiqomah bukan berarti nggak malas. Orang konsisten tuh malas juga, Bu. Cuman dia tetap kerjakan, Bu, karena dia akan risau kalau dia tinggalkan. Ya, jadi jangan melakukan sesuatu karena semangat. Kita nggak perlu semangat-semangat kali, Bu. Nggak perlu. Apakah saya semangat terus? Enggak. Nggak ada kok. Saya malas juga kok. Apakah saya semangat kemarin ngerjain disertasi, skripsi, tesis saya semangat? Mana ada saya semangat? Nggak mau saya ngerjainnya itu sebenarnya. Tapi karena harus saya kerjakan, saya tetap kerjakan. Ya, malas juga, tapi tetap dikerjakan. So, semangat dan malas itu nggak ada artinya. Dia cuma perasaan. Kalau malas, paksakan. Kalau semangat, kerjakan. Jangan terlalu bersemangat dan jangan berharap pada semangat. Karena semangat selalu mem-PHP-kan kita. Oke? Clear? Masya Allah. Lagi dari Bu Neni Suci. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Izin bertanya, apa yang menjadi penghalang diterimanya amal soleh seorang hamba? Baik.
Apa yang menjadi penghalang diterimanya amal soleh seorang hamba? Ada beberapa penghalang supaya amal kita itu tertolak. Yang pertama adalah amal itu rodun. Rodun itu tertolak ya maksudnya ya. Bentar, bahasa sederhananya gini. Amal tertolak sebuah amal karena beberapa hal. Yang pertama, tertolak amal karena adalah amal itu diterima kalau benar niatnya, benar amalnya. Salah satunya dia tertolak. Saya ulangi pelan-pelan ya. Amal itu bisa diterima kalau benar niatnya, benar amalnya. Benar niat, salah amal tertolak. Salah niat, benar amal tertolak. Saya kasih tahu contoh. Ibu kok rajin puasa Senin Kamis? Iya Ustazah, pengen diet. Tertolak. Oh iya dong. Benar kan amalnya? Benar dong amalnya, dia berpuasa, tapi niat salah, tertolak. Contoh, ada orang yang bangun masjid, ya, benar tuh dia bangun masjid loh, dia bangun masjid, masjidnya ada, maaf, tapi dari hasil nyuri, korupsi, tertolak. Iya dong, benar amal, benar niat, salah amal. Iya dong, paham ya? Nah, apalagi saya ada orang yang sholat, tapi dia dengarlah ceramah Ustadz, sholat bisa bikin sehat. Nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia. Ngapa? Biar aku sehat. Nah itu dia tertolak. Atau sholawat pengen kaya, itu nggak bisa. Jadi niatnya tetap untuk Allah, tapi harapan itu wasilah. Wasilah itu adalah kita berharap atas kebaikan kita, itu boleh. Jadi tertolaknya amal adalah salah satunya. Saya ingin bantu teman saya untuk bayar, saya ingin bantu teman saya untuk menyenangkan hatinya. Dia pinjam duit saya untuk beli minuman keras, misalnya. Lah kan benar nih amalnya nih, sedekah. Oke? Cara yang kedua adalah supaya amal kita itu diterima dan tidak tertolak, lakukan dengan ikhlas dan tidak ria. Karena ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha azza. Enggak usah berbagi, enggak usah sedekah, itu lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ada ponakan kita tinggal di rumah kita 4 tahun. Kita kuliahkan, kita sekolahkan. Suatu ketika dia jadi orang sukses. Anak kita butuh bantuan dia. Lalu kita bilang sama dia, bantulah keponakan kawan sepupu kau ini, bantulah. Oh, nggak bisa dia bantu. Lah, kamu kemarin waktu tinggal di rumah aku 4 tahun ku bantu, sekarang nggak mau bantu anakku. Saat itu hilang amal. Hati-hati. Oke? Seperti debu yang bertembangan. Laron yang dimakan ulat. Hilang amal. Hati-hati belikan anak sesuatu. Ma beli permen mah, nih ya. Ma beli gulu-gulu cucu mah, nih ya. Ma beli baju Spiderman mah, nih ya. Ma beli peci mah, nih ya. Ma minta duit mah, banyak kali minta kamu. Kemarin udah minta ini. Hilang semuanya. Jadi kalau mau ngingatin anak, jangan saat dia minta. Besok-besoknya, nak jangan banyak jajan nak. Kamu kan kemarin udah ini. Gitu. Jangan sebut-sebut, saya baik dengan ibu. Baik, ibu minta bantu, saya bantu. Ibu minta bantu, saya bantu. Ibu minta bantu, saya bantu. Suatu ketika ibu bantu, saya minta bantu, ibu minta bantu, saya bantu gitu lah. Saya bantu. Suatu ketika saya minta bantuan ibu. Ibu nggak bantu, saya ceritakan ibu ke orang. Ngoleh ibu tuh, kemarin pas dia butuh aku bantu dia. Sekarang saya butuh, dia nggak bantu saya. Hilang semuanya. Habis sudah. Seperti debu yang bertebangan. Nggak sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Lisan ini bisa membuat amal kita menjadi tertolak. Apalah arti sebuah kata? Apalah arti sebuah kata? Kata itu berarti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dengan kata-kata kita. Ria dari kata-kata. Talak dari kata-kata. Ijab kabul kata-kata. Murtad kata-kata. Mu'alaf masuk Islam dari kata-kata. Kata-kata itu sangat bermakna dalam agama kita. Talak nggak bisa dengan tatapan mata. Mana bisa? Mau pergi aja suami itu 2 tahun tidak akan jatuh talak kalau dia nggak ngomong talak. Kenapa bang? Jatuh talak nggak? Memang bisa. Kata-kata. Ya, oke? Gitu. Karena waktu kita masih ada nih. Oh, panjang waktunya. Kok jadi panjang ya? Siap, 1,5 jam. Siap. Dari wilayah 2, Ibu Ayu Oki. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya,
kita mau berzakat, namun berzakat kepada orang yang bekerja, tapi penghasilannya minim, malah tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Apakah sah zakat kita apabila kita berikan kepada mereka? Apalagi mereka sangat baik ibadahnya. Oke, baik, terima kasih. Saya mau zakat kepada orang yang bekerja, tapi dia bekerja, cuman uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini kan orang miskin. Dia kan ada beda fakir, miskin. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin, bekerja, tapi uangnya nggak cukup. Maka ibu tadi termasuk miskin. Boleh dong? Boleh banget. Ya, boleh banget. Untuk mengukur miskin seseorang, itu dilihat dari kemampuan dia memenuhi kebutuhan hariannya. Bukan apa yang dia pakai. Ada kasus, seorang suami istri punya anak 4. Suaminya tadinya waktu hidup mapan. Sehingga tinggallah di rumah yang gede. Ya, rumah suaminya. Punya rumah petak di Pekanbaru 2. Rumah sewaan. Rumah kecil-kecil 2. Suaminya karena orang mapan, rumahnya gede dibuat. Meninggal suaminya. Istri nggak bekerja. Anak 4. Hasil kontrakan palingan cuman 1 juta 2 juta setiap bulan. Anak 4. Waktu mau pembagian zakat ribut satu RT. Ngapain? Itu janda kaya, rumahnya gede loh. Itu rumah petaknya 2. Akhirnya saya dipanggil. Itu memang janda, kata saya. Rumahnya gede, tapi kan rumah nggak bisa dimakan, Besti. Dia kan butuh waktu dia untuk menjual rumahnya, untuk membutuh hidupnya. Suaminya udah meninggal, nggak berpenghasilan, nggak cukup uang kontrakan itu untuk ngidupin anak 4, maka dia termasuk orang miskin. Atau sebaliknya, ada orang rumahnya sederhana saja, tapi miliarder. Dia punya harta banyak, ya jangan disakati gitu ya. Jadi standarnya adalah kemampuan dia memenuhi kebutuhan pribadinya. Itu berarti boleh banget dizakati. Zakat itu bagus. Ya kakak kandung kita kalau dia miskin zakat aja. Nggak apa-apa. Boleh aja ya. Ke sepupu, keponakan. Silahkan. Selagi dia bukan tanggung jawab kita. Oke? Iya. Masih ada lagi nih. Ada lagi. Ada lagi. Ini memang luar biasa. Semangat ya Bu. Partisipasinya luar biasa dan sangat tertarik dengan tema kita. Ini Ibu Ani Budi, wilayah 18. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau tanya, tadi disebutkan syarat sah sholat bibir jangan ditutup. Yang saya tanyakan, sahkah sholat kita jika memakai masker karena kondisi tertentu? Wah, ini waktu zaman kita COVID kemarin ini. Baik, saya luruskan. Bibir tertutup, mata tertutup, itu bukan sholat kita tidak sah. Sah, tapi Allah tidak suka. Makruh. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau kita sholat pakai masker dalam kondisi tertentu? Itu nggak ada masalah. Karena waktu zaman COVID kemarin, banyak banget pertanyaan yang masuk. Sholat ini pakai masker gimana sih? Pakai masker gimana sih? Saya mengatakan harus pakai masker. Kenapa gitu? Ada 2 alasannya. Yang pertama, karena dia perintah pemimpin kita. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kita. Oke? Alasan yang kedua adalah hifzun nafs. Dalam fikih ada namanya hifzun nafs. Menjaga hidup, menjaga nyawa, itu hukumnya wajib. Jadi kita pakai masker agar nyawa kita terjaga. Bahkan orang lagi sholat, dibegal tuh boleh ngelawan. Jangan lagi sholat, begal aku lillahi ta'ala. Nggak bisa. Lagi sholat dia, diambil orang handphonenya. Itu hifzun nafs. Dia harus menjaga dirinya. Ya, jadi jangan banyak pusing-pusingkan. Tutup aja lah masker itu dalam situasi tertentu, ya. Tutup wajah kok tutup masker ya. Ya gitu. Ya kok gitulah pokoknya. Ya dalam kondisi tertentu. Tapi dalam situasi yang normal ya silahkan aja. Ya, buka. Ini satu lagi nih dari wilayah 2. Wilayah kita ya Bu. Dari Ibu Rina Bambang. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, sholat 5 waktu hukumnya kan wajib. Apakah kalau kita pernah meninggalkan sholat dan waktunya sudah lama sekali, kita tetap harus mengkodonya seperti puasa? Dan kalau wajib, bagaimana tata caranya? Terima kasih. Kalau ingat jumlahnya berapa, ganti. Kalau nggak ingat, cukup dengan bertaubat saja. Caranya gimana? Kalau kita ingat jumlahnya, ganti di waktu sholat.
Sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, lanjutkan sholat 4 rakaat lagi. Sengaja aku kodo zuhur wajib atasku karena Allah. Kayak sholat zuhur. Pakai kata-kata kodo. Tapi khusus untuk yang ingat. Kalau nggak ingat, ya. Oke? Ya. Sepertinya nih sudah habis. Habis. Oh iya memang habis ya. Memang selesai sudah ya. Kalau seandainya mungkin dikasih kesempatan, masuk lagi nih kayaknya. Iya. Baiklah. Oke. Alhamdulillah sesi tanya jawab kita berakhir. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua. Dan sebagai penutup, ini sedikit resume. Mungkin ini kalau kurang tentu nanti Ustazah sudah menjelaskan panjang lebar. Ini sebagai resume saja. Kalau kurang nggak ceramah lagi kan? Iya. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan tema kita, tambah tahun, tambah iman, dan tambah amal soleh. Maka untuk menambah iman itu kita perlu pertama ada ilmu tauhid, kemudian syariat dan akhlaknya. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu secara konsisten sehingga muncullah iman. Dan yang terakhir, dengan adanya iman dibooster lagi dengan amal soleh yang lain. Ya seperti itu. Baiklah Ustazah dan juga ibu-ibu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ceramah kita mohon Ustazah menutup dengan doa bersama. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, tawbatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqhim minal khataya kama yunakau sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Dr. Nela Lufi yang sudah menjelaskan panjang lebarnya. Maka sampailah kita kepada acara berikutnya, penyerahan cenderamata oleh Ibu Ketua KKB BNI Wilayah 2 kepada narasumber kita. Kepada Ibu Ketua KKB Wilayah 2, Ibu Edi Khairul Salam, kami persilakan didampingi oleh Ibu Wakil Ketua KKB BNI Wilayah 2, Ibu Edi Wahyudi. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu ya. Terima kasih. Barakallah. Oke, terima kasih ya. Hah? Oke. Tahan. Tunggu. Susah. Oke. Oke, dan ya. Oke. Makasih ya. Saya ambil ini dulu. Ya, kholas. Udah ya? Oke. Oke, silahkan dilanjut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan Alhamdulillah, acara aman berikutnya, kan? kita akan melakukan sesi terima kasih. foto bersama. Guys, thank you ya yang Mohon sudah open. halo, thank you ya yang sudah komen, yang sudah tap layar. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Thank you yang sudah tap layar, yang sudah nge-give. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan yang sudah komen, pokoknya thank you banget yang sudah nemenin aku ya. 1, Kita 2, 3. Oke, terima kasih. Kita lanjut fotonya lagi. online guys. Slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Fotonya online. Iya, oke ya. Thank you ya teman-teman ya. Kita tutup dulu, aku lanjut dulu sama ibu-ibunya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online. Ada berapa slide ini? Ada lagi? 4 ya? 2 lagi, oke. Kita lanjut slide yang ketiga. Yang termanis ibu-ibu? Oke, wah ini manis semua kayaknya nih. 1, 2, 3. Iya, dan yang terakhir slide yang keempat. 1, 2, 3. Alhamdulillah selesai. Sampai ketemu di live berikutnya ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah ibu-ibu Aku tutup ya. yang terkasih dan tersayang. Sebelum kita tutup, Ya live lagi nanti kemungkinan tarjim jam 2.30 dan kajian lagi 4.30 ya. 4.30 ya teman-teman, 4.30 sore ya. Semoga bisa live lagi di 4.30 sore ya. Ya, oke, siap. Aktifkan notifikasinya ya guys. Oke, bye-bye. Secara hibrid yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari